seminar parenting di hari ini di SMP Akidah ini dengan narasumber kita yang alhamdulillah sekali lagi sudah berada di depan kita semua. Baik, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, alhamdulillah orang tua saya memberikan nama saya Syaifuddin Rahmat. Ya, tapi kalau di sini biasanya dipanggil Pak Saeb. Ya, biasanya juga ada juga yang manggil Udin, tapi di sini udah ada yang dipanggil Udin. Ya, maka dari itu saya di sini biasanya dipanggil Pak Saeb. Saya adalah salah satu guru di SMP Jati Dasar. Ya, baik, mungkin tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar, karena mungkin ibu-ibu semua udah agak sabar ya. Ya, mau dengerin saya ngomong apa mau dengerin Mas Hasan ngomong? Mas Hasan ya. Jadi saya cepetin, jadi nggak lama-lama ya. Tapi sedikit yang mungkin akan saya sampaikan kembali. Biasanya kan ada sebuah kutipan, tak kenal maka saya nggak pernah kenal maka taruh ya. Taruh jangan kayak sayang-sayangan aja ya. Mungkin sedikit saya mohon izin untuk memperkenalkan narasumber kita. Izin Ustaz ya. Alhamdulillah narasumber kita ini memiliki nama lengkap Muhammad Khalidi Asadin Alam. Alhamdulillah beliau lahir beliau lahir 34 tahun yang lalu ya. Lahir pada tanggal 30 Maret 1989 ya. Berarti beda beberapa bulan sama saya ya. Tahunnya sama, bulannya beda ya. Alhamdulillah lebih tua beliau dari saya ya. Saya kelihatan lebih muda kan berarti kan. Alhamdulillah ya. Ya, beliau lahir di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, dan sekarang alhamdulillah aktivitas beliau di samping sebagai seorang aktor ya, beliau juga alhamdulillah sebagai seorang pendakwah ya, masya Allah ya. Kemudian juga sempat menjadi seorang penyanyi Ustaz ya. Insya Allah ya. Insya Allah aktif dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Beliau juga alhamdulillah sudah memiliki satu istri ya. Kenapa? Gak usah ya. Insya Allah istrinya hanya satu, dan alhamdulillah anak beliau sudah 3. Alhamdulillah, insya Allah ya. Aman berarti buat ya? Aman, insya Allah ya. Kemudian terkait dengan pendidikan beliau, masya Allah tidak bisa kita pungkiri lagi. Beliau dulu pernah menempuh pendidikan di TK dan SD Madrasah Wahid Hashim di Kota Bangil, kemudian SMP Negeri 2 Kota Bangil, kemudian mungkin SMA-nya hijrah di SMA hijrah di SMA Negeri 55 Jakarta Selatan. Berarti beliau sempat menjadi anak Jaksel. Kemudian alhamdulillah beliau pun melanjutkan studi S1-nya di jurusan Komunikasi Broadcasting di Universitas Paramadina Jakarta, dan lanjut S2 jurusan Komunikasi Politik di Universitas Paramadina Jakarta. Di samping pendidikan formal, beliau pun pernah meneruskan atau melanjutkan atau merasakan bahkan mencicipi pendidikan non formal, salah satunya di Pondok Pesantren Al
Purworejo. Dan pondok pesantren tersebut adalah milik kakek beliau. Insyaallah kita doakan semoga almarhum senantiasa dilimpahkan keberkahan, dilapangkan kuburnya, senantiasa diberikan begitu banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terkait dengan kegiatan beliau sekilas saja mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwasanya beliau ini pernah menjadi seorang aktor dalam film yang sangat fenomenal ya, yakni Ketika Cinta Bertasbih. Sedikit saya bercerita, ketika film itu muncul itu saya dalam keadaan pengabdian, karena saya dulu di pondok 2009-2010 pengabdian. Nah itu salah satu yang menghiasi hari-hari kami di pondok ya. Mudah-mudahan Masya Allah peran yang dibawakan oleh Mas Azam ini Insya Allah peran yang sangat-sangat penuh barokah ya kan. Itu kemudian juga beliau aktif dalam perfilman, beliau pun juga aktif dalam dunia sinetron ya. Beberapa sinetron yang pernah dibawakan oleh beliau yakni Tukang Bubur Naik Haji, Tendangan dari Langit ya, dan juga Merindu Baginda Nabi. Kalau saya sebutin satu-satu nggak kelar-kelar, jam 11 nanti mungkin maka dari itu mungkin sedikit saya sampaikan beberapa hal yang alhamdulillah Masya Allah tabarakallah sudah Mas Azam ini hiasi di layar kaca kita. Dan bukan hanya dalam perfilman sinetron, beliau pun alhamdulillah aktif dalam BOS beberapa program, kemudian juga aktif menjadi speakers ya dalam beberapa event ya, sebagai narasumber seminar, workshop maupun motivator ya. Bahkan beliau pun pernah menulis buku dakwah tentang motivasi cinta, rumah tangga, dan juga kehidupan pasca menikah. Dan puncaknya alhamdulillah tahun 2020 saja, alhamdulillah beliau meraih, Masya Allah, meraih predikat pendatang baru terfavorit pria pada film Ketika Cinta Bertasbih. Tepuk tangan yang meriah dulu. 2010, Masya Allah ya. Ini pada terpana atau gimana? Pada ngomong semua ya. Oke. Ya, sekali lagi Masya Allah ya, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang barokah, mudah-mudahan beliau senantiasa memberikan kebaikan dimanapun beliau berada. Oke, baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya, alhamdulillah kita hadir di majelis ini, di aula Siti Khadijah ini. Pastinya niat kita untuk belajar, betul Bu ya? Insya Allah tiada lain dan tiada bukan, niat kita semua datang ke sini untuk belajar. Qadarullah memang yang akan memberikan motivasi, yang akan memberikan ilmu pada kesempatan kali ini adalah Mas Azam ya. Sekali lagi mudah-mudahan niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Karena apa? Karena man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Ibu-ibu keluar dari rumah izin sama suami ya. Nah, izin sama suami untuk menghadiri majlis, insya Allah dengan niat ikhlas mencari ilmu, ibu-ibu sekalian sama halnya seperti di jalan Allah sampai dengan kembali nanti. Oke, baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mungkin tema kita pada kesempatan kali ini
di radio, di YouTube ataupun di beberapa media. Sekali lagi ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga bumi Palestina dalam gempuran Israel. Amin ya Rabbal. Oke, baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sedikit saya ingin membuka acara pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang dipilih oleh komite atau PWP sekolah. Memang ibu yang hebat, ibu yang kuat akan melahirkan generasi yang hebat pula. Betul, betul. Insyaallah betul ya. Akan tetapi sebaliknya, kalau seandainya seorang ibu atau orang tua tidak dapat melaksanakan perannya dengan sebaik mungkin, maka akan sulit bagi kita, bagi orang tua, bagi ibu terutama, untuk membentuk, untuk membangun generasi yang hebat pula. Bahkan bukan hanya hebat, namun generasi yang bertakwa dan juga generasi yang beriman. Maka dari itu, hal itu pun bukan hanya kita tidak dapat membangun, mencetak, melahirkan generasi yang hebat, akan tetapi malahan yang terjadi, kita pun akan cukup berperan untuk mengantarkan anak cucu kita ke pintu api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, sebagaimana sebuah kutipan dalam sebuah syair, al-um madrasatul ula. Jadi orang tua, khususnya ibu ini, sekolah pertama buat anak-anaknya. Idza a'dadtaha a'dadta syabban. Ya, a'dadta syabban thayyibal marad. Kalaupun kita mempersiapkan dengan baik, maka sama halnya kita telah mempersiapkan bangsa yang baik pula. Maka dari itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang senantiasa menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang luar biasa, yang senantiasa menghadirkan ruh Al-Quran di dalam keluarga kita. Amin ya Rabbal alamin. Lalu bagaimana cara menjadi orang tua yang hebat, yang selalu menghadirkan ruh Al-Quran dalam keluarga dan melahirkan serta menjadikan anak-anak kita tangguh setangguh anak-anak Palestina? Jadi tidak lama lagi kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita yang alhamdulillah telah hadir, yakni Al-Ustaz Al-Karim Al-Mahbub Muhammad Khalidi Asadil Alam a.k.a. Mas Azam. Waktu dan tempat disilahkan Ustaz. Ya, izin berdiri ya, biar kelihatan semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu ada 1.700 orang. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal kalimatan bil wassalamatan bil ismin wala ta'idal man ila rabbahu wa alhamdulillah farajatahu wala hajatan illa qadar rahimin wala hajatan illa qadar rahimin wala hajatan illa qadar rahimin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya, harapan kita semuanya, doa kita semua yang ada di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita hadir di sini. Insya Allah termasuk orang yang beruntung ya.
Orang yang beruntung itu adalah orang yang dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan dan melakukan amal kebaikan atau amal ma'ruf ya. Mungkin pagi tadi ada yang mau datang ke sekolah kita, acara kita hari ini ya, ternyata mungkin asap kurangnya kumat gitu ya. Jadi nggak bisa sampai ya. Oh bisa mungkin bannya kempes atau seperti apa kalau naik motor ya. Tapi Allah mudahkan jalan ya untuk kita datang pada saat tadi bahwasanya untuk majelis ilmu ya, dapat keberkahan di sana, niatnya untuk tolabul ilmi, sama-sama kita sharing tentang ilmu atau pengalaman ya. Insya Allah dapat pahala. Jadi Allah mudahkan jalan. Orang yang datang sini termasuk orang yang beruntung ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, senang sekali saya bisa hadir di sini ya. Tentunya salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini telah mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Kenapa kita mengharapkan syafaat Nabi? Kenapa kita bersolawat? Karena dengan syafaat Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan. Ya, syafaat adalah pertolongan. Syafaat Nabi Muhammad SAW, pertolongan dari insya Allah bagi manusia umat Islam yang insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi, kelak akan terhindar atau terselamatkan dari api neraka. Ya, terselamatkan di yaumil akhir dan terselamatkan di yaumil hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita mengharapkan syafaat Nabi? Karena kita tidak tahu amalan kita yang mana yang diterima oleh Allah. Ada yang percaya diri di sini 100% amalan yang diterima oleh Allah? Tidak ada ya. Tentunya termasuk saya juga. Tapi salah satu hal kita ingin selamat di yaumil hisab, yaumil akhir, yaumil kiamat ya. Salah satunya dengan syafaat Nabi besar Muhammad SAW ya. Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar ya, Sekolah Islam Terpadu Akidah Yayasan Wirabangsa, dan juga dari Lembaga Laju Peduli dari Ustaz Syukur, sahabat saya, terima kasih banyak. Ustaz saya terima kasih banyak, salam kenal dari saya ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, Ustaz Ustazah, serta Ibu-Ibu POMG yang saya sayangi karena Allah ya. Dibilang saya sayangi langsung baper ya. Ya. Dibilang saya sayangi langsung baper ya. Ini zamannya ya, Ibu PMG luar biasa. Dibilang saya sayangi langsung baper ya. Saya sayangi karena Allah ya. Gitu, kita saudara se-muslim ya. Sekarang saya pengen tahu nih, kan saya posting di Instagram saya. Yang nonton film Ketika Cinta Berhasil angkat tangan. Luar biasa, hampir semuanya ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini ibu-ibu wali murid atau PMG dari sekolah Akidah. Ini fans film Ketika Cinta Berhasil, luar biasa. Fans film Ketika Cinta Berhasil atau fansnya Khairul Azam nih?
gitu kan. Ada yang full, ada yang nggak mau duduk di seat yang atau tempat duduk di depan gitu ya, maunya di tengah-tengah atau di yang paling bagus dari segi full ya. Nontonnya sampai ngantri ya. Saya keliling Indonesia ya, termasuk keliling Asia juga, ke Hongkong, Malaysia dan sekitarnya, Brunei juga ya. Itu ada salah satu kota di Indonesia, datang turun dari pesawat dikawal bodyguard. Kok kota-kotanya enggak, kenapa? Nanti abang tahu lah seperti apa warga masyarakat kami ya. Masuk ke mall, wah udah dicubit-cubit, ditarik-tarik. Akhirnya saya ngerasain juga ya, gitu kan, jadi korban cubitan ibu-ibu gitu ya, atau fans ketika cinta bekas tiba. Alhamdulillah itu masih gak apa-apa menurut saya. Saya naik ke panggung, tiba-tiba ada bapak depan saya, Azan. Wah, gak apa-apa nih mbaknya. Itu serius, jadi slow motion beneran. Azan. Saya merasa yang hebat bukan saya, yang hebat itu penulisnya ya. Ustaz Habibur Rahman bisa membuat karakter azan itu disukai penulis, penonton maupun pembaca novelnya gitu kan. Karakter Nurul Azam itu luar biasa, karakter yang membumi. Saya juga belajar dari karakter tersebut ya. Nah, saya dikenal dari film Ketika Cinta Berdaswi. Sebelum saya menyampaikan materi, saya menyampaikan prolog atau memperkenalkan diri. Di Instagram itu saya tulis aktor berdakwah. Saya tulis itu aktor berdakwah. @holidi89 sudah di follow belum kakak? Pasti ada yang ngomong kalau udah saya follow di follow ya. Follow kakak gitu ya. Nah, saya tulis aktor berdakwah. Kenapa aktor berdakwah? Saya ketika ada produser dan sutradara selama ini ya untuk meminta saya main di filmnya, saya selalu menyampaikan dua syarat. Yang pertama, tidak mau beradegan pegangan tangan, pelukan atau ciuman ya. Ini dari saya pertama kali main film tahun 2008 dari usia 19 tahun, dari lagi ganteng-gantengnya waktu itu. Sekarang masih nomor sepatunya berapa? Disebut lagi 38. Ya, alhamdulillah ya, punya prinsip seperti itu. Yang kedua, saya cek dulu skenario Islami atau tidak. Kalau tidak Islami, mohon maaf saya tolak. Ya, mohon maaf saya tolak. 2009 film itu tayang, 2011 akhir menuju 2012 saya dapat tawaran sebuah sinetron umum. Saya nanya kepada produsernya dan sutradara, tugas saya apa ini? Kata sutradaranya, oh tugas saya Holidi boncengin pemeran utama perempuan yang naik motor Harley. Artis perempuannya lagi toknya waktu itu. Saya nggak sebut nama, saya kasih kisi-kisi. Anaknya pengacara. Nah, saya betul. Artisnya anaknya pengacara. Jadi tahu aja. Ya. Boncengin pemeran utama naik motor Harley. Wah, harus nyambung dong. Itu tahun 2012, saya belum berkeluarga. Tadi Ustaz saya ngomong anak yang tiga langsung pada patah hati ya. Ya, ada aja. Ya. Jadi saya sudah punya prinsip seperti itu. Wah, kalau boncengin pemeran utama perempuan yang naik motor Harley lawan main saya harus nyambung ya. Terus memang sinetron umum ada adegan pelukan dan lain-lain. Akhirnya ya maaf saya tolak. Saya ngomong produsernya, Pak, produsernya muslim ya, tapi menghormati orang Islam. Saya bilang terima kasih atas tawaran kerjaan ini. Saya mohon maaf belum bisa saya terima karena saya masih pengen berdakwah. Saya tidak mau beradegan pegangan tangan, pelukan atau ciuman. Saya masih pengen main film yang punya Islam atau mendidik. Terus beliau menyampaikan, gak apa-apa Holidi, justru saya terima kasih. Kok malah terima kasih? Dikasih tawaran, ibaratkan dan kasih kerja, kasih duit, ditolak, tapi terima kasih. Saya bilang, kok malah terima kasih Pak? Iya, karena saya lebih tahu tentang Islam. Karena mungkin selama ini beliau berpikir sebagai produser uangnya banyak, bayar artis siapa aja mau.
disuruh main sinetron, main adegan apa saja nggak mau. Ini ada yang tidak mau. Beliau akhirnya lebih tahu tentang Islam itu seperti apa. Ya. Jadi sebenarnya saya bukan hebat, saya mewakili Anda semuanya selaku umat Muslim, ya, umat Islam terbesar di dunia. Kita tunjukkan prinsip kita ke orang di luar kita sana. Kita tunjukkan kemuliaan Islam ke orang di luar sana. Ya. Bukan hanya kita tunjukkan kemuliaan Islam itu hanya ya kepada umat Islam saja, saudara-saudara kita saja, tapi terhadap orang yang beragama lain juga kita sampaikan kemuliaan Islam. Ya. Padahal waktu itu ya tahun 2011-2012 itu saya dapat tawaran itu honor sinetron saya bisa jadi negosiasi, bisa deal satu episode 10 juta. Satu episode itu 1 hari tayang. Kalau saya ambil 30 hari tayang, modal saya 300 juta. Emas satu tempat itu 550.000 rupiah. Tidak syuting sinetron, ya ngisi acara, punya usaha kecil-kecilan, warung ayam bakar di Kalibata, depan makam pahlawan gitu ya. Dan berikutnya dapat tawaran, Mas Solidi ini ada film dari PH lain, film layar lebar. Honor Mas Solidi 150 juta peran utama. Saya nanya, ceritanya tentang apa gitu kan? Saya ngetes, kalau 200 juta gimana? Besoknya saya dikabarin, Mas Solidi produser sudah oke, honor Mas Solidi 200 juta. Kita ketemu langsung tanda tangan kontrak ya. Saya bilang, tunggu dulu, Anda sudah tahu belum tentang saya? Loh, kenapa Mas Solidi? Kalau saya main film menyampaikan 2 syarat. Yang pertama tidak mau berada dengan pegangan tangan, pelukan atau ciuman. Yang kedua, saya cek dulu skenario Islamnya atau tidak. Kalau tidak Islami, mohon maaf saya tolak. Dikirimlah skenario kepada saya, cerita film itu. Ketika saya baca skenario-nya, innalillahi. Ini ternyata film komedi yang di dalamnya banyak perempuan pakai baju terbuka. Ceritanya saya ketua geng motor, godain cewek pakai baju seksi, ya Allah. Akhirnya mohon maaf saya tolak. Saya dibujuk lagi, Mas Budi, saya jangan ditolak. Syutingnya di Jakarta, Bandung, Garut, dekat. Tetap saya tolak. Dibujuk lagi nih, syutingnya hanya 20 hari. Kira-kira enak apa enak? Kerja 20 hari dibayar 200 juta, enak apa enak? Enak. Tapi karena tidak Islami, mohon maaf saya tolak. Ya, ada istilah amal jariah, ada istilah dosa jariah. Ya, dalam sebuah hadis kalau kita melakukan kebaikan dicontoh orang lain, insya Allah, ya kita dapat pahala juga. Tapi kita melakukan keburukan, saya adegan pelukan dengan cewek lain, orang lain nonton. Ini film Ketika Cinta Bertasbih peran utamanya. Sekarang main film baru, ada adegan pelukan ditiru. Akhirnya saya dapat dosa jariah. Saya memberikan contoh yang tidak baik, saya tidak mau. Ya. Mungkin di sini ada yang bilang, Mas Solidi, mungkin Mas Solidi ini nolak tawaran luar biasa besar ya, luar biasa prinsipnya, soleh banget, Mas Solidi alim banget. Mudah-mudahan itu jadi doa ya. Sebenarnya bukan karena saya gimana ya, tapi karena saya takut apa? Ada ayat yang sering kita baca bunyinya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tasmuka liman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, Engkau pemilik kerajaan, Engkau memberi kekuasaan terhadap orang yang Kau hendaki dan Engkau mencabut kekuasaan terhadap orang yang Kau hendaki. Engkau ya memuliakan orang terhadap orang yang Kau hendaki dan Engkau menghinakan orang terhadap orang yang Kau hendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Allah punya kuasa memuliakan kita, Allah punya kuasa menghinakan kita. Allah punya kuasa bikin orang 1 hari dapat uang ratusan juta, mencabut sampai akar-akarnya, ngambil semua juga bisa. Di sini pernah ada yang lihat dalam kehidupan nyata orang kaya raya tiba-tiba bangkrut? Pernah? Bukan hanya di sinetron yang siang itu loh, yang kita tonton, yang ada backsoundnya ku menangis gitu ya. Kan kaya raya tiba-tiba bangkrut gitu kan? Ya, real dalam kehidupan nyata. Di tetangga saya ada bapaknya teman saya punya bisnis tambak, ya, ada udang, ada bandeng, berhektar-hektar. Kalau panen lagi bisa beli minimal mobil lagi, bisa beli rumah lagi. Saya tinggal di Jawa Timur, di Bali, dekat pesisir, dekat Tambak.
Saya main ke rumah teman saya, tahun 2000-an awal, punya rumah tingkat 2, punya mobil. Dulu belum ada tuh leasing mobil, cicilan mobil, KPR rumah tahun 2000 awal belum ada. Jadi di kampung saya, di kota saya, kecamatan ya, di kecamatan saya di Bangil itu punya rumah tingkat 2, punya mobil, termasuk orang kaya. Saya nanya, bapak mau kerja apa? Oh, bapak punya tambak, holiday. Kalau panen lagi bisa beli rumah lagi, bisa beli mobil lagi, minimal beli mobil lagi. Oh, masya Allah. 3 bulan kemudian saya main ke rumahnya. Holiday, sementara aku tinggal di rumah Pak Degu. Kenapa? Rumah sama mobil dijual sama bapak. Ada apa? Tambaknya bapakku jebol karena hujan deras, banjir, jebol. Yang berhektar-hektar ini gak ada yang dipanen. Butuh uang buat benerin tambaknya berhektar-hektar, dan juga butuh uang untuk bayar benihnya. Ya, saya baru tahu benih ikan itu ya ada juga yang sistem istilahnya ngambil dulu, bayarnya setelah panen. Tidak ada yang dipanen, harus bayar benih. Ya, jadi di sini saya menyimpulkan Allah kalau ngasih uang ratusan juta juga bisa dalam 1 hari, ngambil semuanya juga bisa. Oleh karena itu, saya sebagai aktor juga melihat seperti itu. Ngambil pemeran artis umum ya, artis sinetron ya, atau yang sinetron cerita umum maksudnya, artis yang ngambil job yang umum, pembukaan dan lain-lain, bisa jadi uang saya banyak. Tapi apakah selamat? Wallahualam bishawab. Ya, pertanggungjawaban bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, tadi saya menyampaikan ya, waktu itu ya, ini ayat mudah sekali ya. Ini penting juga tentang parenting ya. Tentang parenting penting juga. Nanti bisa disampaikan ke anak-anaknya. Tuh Mas Holidi jadi artis film Islami. Ternyata resepnya hanya, nah ini saya ceritain. Waktu saya terpilih dari audisi film Ketika Cinta Bertasbih itu, dari data RCTI yang ada 9.000 orang yang ikut. Ya. 9 kota besar di Indonesia dan 1 negara di luar negeri, yaitu di Mesir. Artis-artis terkenal banyak yang ikut, di searching aja tuh di Google siapa aja yang ikut audisi film Ketika Cinta Bertasbih. Mungkin banyak orang kaya, mobil-mobil bagus ikut, itu memang. Saya numpang sama Pak Desa di Jakarta. Beliau istrinya di Jawa Timur. Saya pinjem baju buat audisi, saya pinjem baju buat foto di studio yang cuma 15.000, foto di studio murah di Kalibata di Jakarta Selatan. Yang lain mungkin bajunya bagus, fotonya foto di studio ratusan ribu. Saya cuma foto di studio foto yang cuma 15.000. Saya ikut, saya datang naik angkot jalan kaki. Ya. Kalau saya dikasih kesempatan oleh Allah jadi peran utama. Audisinya selama 3 bulan. Jadi peran utama, terus diwawancarai wartawan, Mas Holidi resepnya apa kok bisa kepilih? Dari 9.000 orang, dari data RCTI dan Sineman PH. Saya bilang, ini semua bukan karena saya hebat, saya banyak kekurangannya, al-iman yazidul hus, iman itu naik turun. Saya juga hanya manusia biasa, only human. Al-insanu makhluk wanisan, manusia tempatnya salah dan lupa. Saya juga banyak dosa. Saya terpilih ini itu karena niat ingin membahagiakan orang tua. Birullah birul walidain. Niat ingin membahagiakan orang tua. Saya ingin bikin nangis orang tua saya karena prestasi-prestasi saya, bukan karena masalah-masalah saya. Ya, dulu saya zaman SMP kalau teman saya lihat ada yang nakal, guru orang tuanya dipanggil ke guru BK, guru BP. Orang tuanya nangis. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau orang tua saya nangis karena saya bikin kesalahan. Saya pengen orang tua saya nangis karena terharu karena prestasi. Ya. Nah, ini dia. Ya. Ternyata Allah mudahkan jalan. Saya tidak pernah kebayang syuting di Mesir, jadi bintang film. Kalau mungkin niatnya saya waktu itu ingin jadi artis popularitas, bisa jadi bukan saya yang kepilih. Saya ingin dakwah di dunia entertainment. Saya ingin bermain film Islam, ingin membahagiakan orang tua, Allah mudahkan jalan. Tidak pernah kebayang diundang ke Hongkong sampai 3 kali, diundang kerajaan Brunei, Malaysia, bisa bawa kedua orang tua ke Bangkok dan juga ke Turki. Tambah nikmat itu luar biasa. Gak modal apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Audisi film Ketika Cinta Bertasbih, ibaratnya bahasa anak sekarang, saya nggak kenal orang dalam, nggak punya orang dalam, nggak kenal. Ya. Ternyata Allah memberikan saya kesempatan jadi peran utama. Nah, ini bisa disampaikan ke anak-anak muda-muda sekalian untuk berbakti ke orang tua betapa luar biasa. Ya, saya meneruskan sedikit.
Kenapa Mas Suli punya prinsip seperti itu ya? Karena kita sepakat dalam hidup kita bukan hanya uang yang dicari, tapi ada dua. Satu keberkahan dan berikutnya keselamatan. Setuju Bunda sekalian? Setuju. Keberkahan dan juga keselamatan. Yang pertama tentang keberkahan. Keberkahan kata ulama ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Jadi bertambah kebaikan itu bukan hanya ya, yang namanya berkah itu bukan hanya bertambah banyak. Punya rumah satu menjadi dua, punya motor satu menjadi dua, punya apa lagi? Hah? Oh bahaya Ustaz. Saya nggak berani oleh. Saya nggak berani nyampein di demo nanti. Saya juga nggak berani hal yang seperti itu ya. Balik lagi. Ya, pokoknya bukan hanya kita punya tanah satu menjadi 2, 3, 4 ya, punya harta, punya emas 1 gram menjadi 2 gram, 3 gram, 4 gram, bukan hanya itu. Ternyata keberkahan ya, saya mengkaji tafsir Quran, saya menjadi host di SCTV, menjadi MC di sebuah program SCTV bersama Ustadz Mukhlis Hanafi. Beliau S1, S2, S3 itu Al-Azhar Kairo Mesir ya, Dr. Mukhlis Hanafi. Bahkan beliau itu termasuk angkatan yang senior daripada Ustadz yang udah dikenal juga di Indonesia. Ujian tulis, ujian bahasa ada 6 di Al-Azhar Kairo. Dulu zaman saya, kalau misalnya saya udah melewati fase keempat, ketika ujian bahasa keempat saya nggak lulus, saya ngulang dari awal. Ngulang dari satu lagi. Kalau sekarang ngulang di keempat nggak lulus, ulangnya juga di keempat. Jadi lulusan yang dulu itu lebih canggih-canggih. Masya Allah. Nah, ketika mengaji tafsir Quran yang di STV, saya menyimpulkan, Ustaz Mukhlis, ternyata tentang keberkahan itu bukan hanya bertambah, tapi mengandung banyak kebaikan. Contoh, kita punya uang 1 juta, dikasih suami, ternyata masih cukup untuk bayar keperluan anak, ya TPQ anak, sekolah anak, tambahan sekolah anak, beli beras dan lain-lain. Alhamdulillah berkah. Ya, kita punya uang 1 juta tapi gitu aja, habis gitu aja, oh bisa itu berkahnya kita. Ini yang namanya keberkahan. Kenapa sih orang tua kita ngajarin yang penting berkah, yang penting berkah? Oh ternyata banyak mengandung kebaikan. Orang punya harta banyak tapi ternyata dibuat maksiat, ya, nggak buat beramal soleh, nggak mengandung banyak kebaikan, nggak berkah. Ya, punya uang atau harta secukupnya tapi manfaat, anaknya jadi semuanya soleh-soleh semuanya, ya itu berkah. Yang kedua tentang keselamatan. Kenapa saya punya prinsip tidak mau berada pegang tangan pelukan atau ciuman, hanya mau main filmnya Islam? Salah satunya adalah tentang keselamatan. Saya pulang dari Mesir, syuting 35 hari, syuting 35 hari. Dikasih waktu 1 minggu oleh produser saya ketemu orang tua, pulang kampung. Setelah itu saya balik ke Jakarta. Pada saat mau pamit dengan ibu saya saling, Assalamualaikum Bu, saya mau berangkat ke Jakarta, mau doanya. Syuting film yang kedua, ketika kita pasti kedua di Jakarta dan Jawa Tengah. Salim, habis saya cium tangan ibu saya, tangan saya dipegang. Ibu saya ngucap ngomong, Kholidi, selamat dulu baru sukses. Selamat dulu baru sukses. Masya Allah, saya diam aja. Ini kata-kata sederhana, ini dalam sekali. Selamat dulu baru sukses. Terus ibu saya ngomong, iya, itu loh, banyak orang sukses tapi nggak selamat. Banyak orang yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, gelarnya banyak, tapi terkena kasus masuk penjara. Nah, ibu bilang ini, ibu saya ngomong di tahun 2008. Ini yang saya jaga betul, selamat dulu baru sukses. Ya. Analoginya seperti apa? Kita buru-buru ke bandara karena waktunya mepet, kita nggak prepare waktu yang lebih baik lagi. Mobil kesenggol, keserempet, nyampe bandara tapi nggak selamat, mobilnya penyok. Caranya gimana Mas Rudi agar selamat? Hati-hati, kehati-hatian. Ya.
menghindari dosa-dosa yang kecil agar terbiasa menghindari dosa yang besar. Cara gimana? Menuju ke bandara, buru-buru, ya, jangan buru-buru, kasih waktu 2 jam sebelumnya sudah berangkat. Jadi pelan-pelan, gak ngebut-ngebutan, gak keserempet, gak nyenggol, gak kecelakaan, nyampe bandara selamat. Nyampe bandara tadi mobil habis nabrak orang, menyong dan segala macam, ya gak selamat. Keselamatan itu luar biasa. Anak kita keluar rumah kita doakannya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, ya, keselamatan. Saya main film umum, uang saya banyak, tapi nggak selamat buat apa? Ya. Dulu Om Deddy Miswar mengatakan, oh ini sukses atau tidaknya kamu ditentukan setelah 5 tahun. Ini film saya mau tayang tahun 2008. Beliau kan jadi mertua saya cerita. Kalau setelah 5 tahun kamu masih main film, main sinetron, berarti karir kamu bagus. Karena mohon maaf ada artis yang terkenal 1 tahun, 2 tahun, habis itu hilang. Ya. Gitu. Nah berikutnya setelah itu alhamdulillah tahun 2008 sampai tahun 2013 kalau 5 tahun, sekarang tahun 2023 saya masih main sinetron, masih ada tawaran film, masih ngerjain film pendek sendiri. Alhamdulillah berkah. Ya, ini dia yang saya sampaikan, ini penting banget. Ini ada hubungan dengan parenting, ya. Ada hubungan dengan parenting, ya. Dengan tema menghadirkan guru Al-Quran dalam keluarga, sehebat orang tua dan setangguh anak-anak Palestina. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya berjuang tentang Palestina itu dari tahun 2008. Saya kelilingnya. Pertama kali saya diundang ke Hong Kong itu sudah galang dana untuk Palestina. Di depan ribuan saudara-saudara kita, yang BMI, Buruh Migran Indonesia atau TKI atau TKW. Isi acara pagi dan juga sore, karena saudara-saudara kita yang kerja di sana ada yang libur di hari Ahad, di hari Minggu itu libur pagi sampai siang, ada yang libur siang sampai sore, jadi 2 kali acara. Itu sudah galang dana juga buat Palestina. Tahun 2008 film saya belum tayang, saya sudah diundang ke Hong Kong dan termasuk untuk galang dana buat Palestina. Ya. Tentang Palestina, para ulama sepakat ketika saya mempelajari, ya, ketika saya mempelajari tentang Palestina dari tahun 2008, nanya-nanya para saya sering isi acara bareng dengan saya dari Palestina aslinya. Banyak ulama sepakat, termasuk saya Yusuf Al-Qaradawi, ulama kontemporer dunia, yang Gereja Al-Azhar Kairo Muslim yang baru saja wafat. Beliau mengatakan, ya, para ulama besar mengatakan, ya, menyimpulkan barang siapa yang hatinya ada cinta kepada Palestina, insya Allah Allah akan angkat seluruh keluarganya, angkat derajat keluarganya. Gitu ya. Tadi Ustazah juga menyampaikan, ya, tentang Palestina, saya dengar juga di depan. Ya. Kenapa Palestina itu termasuk negeri para nabi? Ya. Negeri para nabi. Ya. Terus tentang Yaumil Masyar, pada masyar. Pada masyar tempat apa budak-budak sekalian? Tempat amal ibadah kita ngantri nih mau dihisap. Ya. Kalau dosa kita banyak, kita matahari lebih dekat dengan kepala kita, panas banget. Ibaratkan kita bisa seperti tenggelam dengan air keringat kita kalau dosanya banyak. Nah, tetap pada masyarakat para ulama mengatakan, ya, mengkaji itu ternyata salah satunya itu termasuk tanah Palestina. Masya Allah, ya, tanah Palestina. Kalau kita cinta kepada Palestina, kalau kita peduli terhadap Palestina, kalau kita mau nyumbang, ya, untuk Palestina, infak dengan harta yang terbaik untuk kita di Palestina, itu sama saja kita sedang membangun, ya, kelak tempat kita, ya, yang akan dihisap oleh Allah, yaitu pada Masya Allah. Jadi kita nyumbang buat Palestina itu banyak, kita nyumbang buat tanah kita kelak tuh yang akan diminta pertanggungjawaban. Itu tanah Palestina. Dan tidak bertentangan dengan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia standing dari dulu kita pertama kali merdeka
merdeka sampai sekarang, sampai kapanpun standing with Palestina. Ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ya. Saya sebelum pandemi bisa jadi Jumat, Sabtu, Minggu keliling di kota Padang, Medan, Bangka, 10 titik acara untuk dalam dana Palestina. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin di Jakarta, Selasa, Rabu keliling lagi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dulu seperti ini. Di Jakarta hanya 2 hari. Campaign tentang Palestina. Terjun menyuarakan tentang Palestina udah sering. Ya, depan kedubes Amerika maupun di waktu kejadian Mesir juga gitu ya. Turun ke jalan menyuarakan suara kita. Ya. Jadi mudah-mudahan sekalian, kenapa ya, kita itu harus mencontoh, ya, harus mencontoh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, banyak postingan yang beredar. Ya, kemarin saya lihat video suaminya Syahid karena kena bom Israel. Ya, istrinya itu takbir, Allahu Akbar, saking senangnya suaminya, Syahid. Anak-anak Palestina, orang-orang yang tinggal di Palestina, menurut survei termasuk negara yang paling bahagia. Padahal perang terus. Karena kenapa? Karena impiannya, cita-citanya adalah mati syahid. Gak takut mati. Ini lagi ramai postingan juga, ada yang posting. Ya, banyak warga Palestina, warga Israel yang ngantri di bandara ini meninggalkan kota Israel. Orang Palestina pergi nggak? Enggak. Nggak pergi karena itu tanahnya, itu rumahnya. Terbukti kan? Siapa yang menjajah? Salah satunya mereka ketakutan karena bukan rumahnya. Kita punya rumah, mau diapain aja kita pertahankan. Betul. Itu analogi tentang Palestina. Kenapa ya kita harus mengajarkan anak kita ruh dalam Al-Quran seperti anak-anak di Palestina? Karena yang pertama adalah ketahuan. Ini sekolah namanya luar biasa juga, sekolah akidah. Kalau akidah kita nggak lurus, nggak akan benar hidupnya. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan sekarang menyumbangkan anak di sini. Sekolahnya namanya akidah. Akidahnya harus lurus. Apa itu? Keep the faith. Faith itu keyakinan. Kenapa mereka nggak takut mati? Karena yakin apa yang dikatakan Allah di Al-Quran, hadis para nabi, ya hadis nabi dan ucapan-ucapan dan risalah para nabi, para rasul yang mengatakan tentang Palestina itu benar. Yang membedakan kita, ya, orang beriman dan juga orang yang tidak beriman apa? Keyakinan. Kemarin ada yang viral video di sebuah kampung sholat meminta hujan. Ya. Terus nggak lama kemudian hujan. Apa yang membedakan? Ya, yakin, keyakinan. Kata Allah, uzurni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Kalau kita yakin, ya, Allah membersamai kita. Saya di film Ketika Cinta Bertasbih perannya sebagai azam. Azam itu dari kalimat apa? Dari kata apa? Ada ayat di Al-Quran. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Artinya azam itu apa? Tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang mempunyai tekad yang kuat dan bertawakal kepada Allah, bertawakal karena Allah, niscaya Allah akan membersamai. Maknanya seperti itu. Ya. Anak-anak kita ajarkan tentang ruh Al-Quran seperti anak-anak di Palestina yang tidak takut mati. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mamati billah rabbil alamin. Ya. Artinya apa? Hidup apa saja. Hidup mati sholat ya, hanya untuk Allah. Ya. Kita tanamkan seperti itu. Ya. Saya bisa yakin karena niat berbakti sama orang tua, insya Allah bisa sukses karena abah saya sudah membuktikan. Jadi saya punya keyakinan abah saya dari keluarga sederhana tapi bisa memberangkatkan haji orang tuanya. 2
menakdirkan bisa memberangkatkan haji kedua orang tua. Abah saya jadi manajer di perusahaan farmasi Jepang, pernah ke Jepang, pernah ke Korea Selatan di tahun 80-an. Tahun itu mungkin di kampung saya udah luar biasa orang bisa keluar negeri, karena dia ingin membahagiakan orang tua. Ini yang membedakan apa? Keyakinan. Kalau kita menerapkan kepada anak-anak kita, yakinlah Allah membersamai kita, innallaha ma'ana. Yakin. Sekolah di akidah, sekolah yang baik, insya Allah gitu kan. Kamu jadi anak yang soleh, soleha, dan masa depan kamu cerai. Yakin puji. Kalau tentang intifada, pasukannya melawan tentara Israel, kemarin viral juga. Senjatanya apa? Ada yang lihat? Lawan pasukan Israel pakai baju militer, bawa tembak. Ya, dilawan pakai batu. Kayak mana? Modalnya apa? Ya, yakin. Pada ketakutan tuh pasukan Israel, pada lari terbirit-birit. Karena lawan batu, mereka punya senjata. Karena satunya takut mati, satunya tidak takut mati. Pasukan Israel melawan orang-orang yang tidak takut mati. Kuncinya apa? Kuncinya adalah di keyakinan. Keyakinan. Ruh Al-Quran ada di dalam diri anak kita. Kita yakinkan, ini yang paling benar. Ini penerang hidupmu, ya. Ini cahaya untuk menerangi jalan kehidupan kami, yaitu Al-Quran. Saya, kenapa sih kok punya prinsip seperti tadi? Ada lagi ujiannya yang benar. Saya ke SMA di Jakarta. SMA di Jakarta, anak Jakarta banyak orang kaya, sekolah bawa mobil dan lain-lain. Saya tinggal di Kalibata, Jakarta Selatan. Kalau usah saya anak Jaksel. Banyak orang kaya memang. Kelas 2 SMA, saya dikasih guys list sama teman saya. Guys list. Apa tuh? Oli, yuk, nanti malam nih ada guys list. Apa tuh guys list? Mas tidak salah menyekolahkan anaknya di sekolah akidah ini. Insya Allah ini termasuk meringankan pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Karena kenapa? Jangankan harta kita untuk apa, dari mana dipertanyakan. Kesehatan kita pun dipertanyakan kelak di pertanggungjawaban di akhirat. Holidi, kami kasih kamu usia kesehatan dari pertama lahir sampai usia 60 tahun, kamu menggunakan untuk apa? Ibarat kata CCTV dibuka, banyak digunakan untuk kebaikan fil jannah, tapi digunakan untuk kebaikan keburukan fitnah. Aku bilang ini termasuk tentang anak. Kelak kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Holidi, apakah kamu sudah memberikan pendidikan yang baik untuk anak kamu? Apakah kamu sudah kenalkan anak kamu dengan rohnya, dengan Tuhannya? Apakah sudah kamu kenalkan anakmu dengan nabinya, dengan para rasulnya? Kalau akan diminta pertanggungjawaban. Coba, mohon maaf, kalau kita sekolahkan yang bukan sekolah Islam, capek ya jawabnya, takutnya kita jawabnya di hadapan Allah. Kita bisa ngajarin sendiri, sama juga kira-kira. Tapi kalau kita sekolahkan di sekolah Islam, itu meringankan pertanggungjawaban kita di akhirat. Kita tinggal jawab, ya Allah, saya sekolahkan anak saya di sekolah akidah ya, agar akidahnya baik. Boleh tepuk tangan dong sekolah akidah. Terpesona, terbuka. Bercanda. Jadi insya Allah kita menyekolahkan anak kita di sini itu meringankan tanggung-jawab kita di akhirat. Suami bekerja, pasangan bekerja dari pagi sampai sore, capek bekerja. Mudah-mudahan sekalian mungkin punya bisnis womanpreneur, capek. Tapi kalau uangnya digunakan untuk bayar sekolah anak di sekolah Islam, hatinya tenang, iya.
hatinya tenang. Ya, tenang. Dulu ada guru les saya yang punya les bahasa Inggris bahasa Jepang. Saya disekolahin oleh abang saya, dileskan pulang sekolah setengah 3 sore sampai malam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Karena abang saya pengen anaknya ada yang bisa bahasa Jepang karena pernah ke Jepang, jadi biar bisa percakapan daily gitu ya. Nihongo bahasa Jepang. Yang punya les namanya Sensei Yami. Yami Sensei Guru. Saya ditanya, "Oh ini, kamu sekolahnya di mana? Kenapa? Kenapa Sensei? Saya lihat kamu beda sama teman-teman yang lain." Loh, bedanya apa? Kamu ketika jeda asar, jeda maghrib, kamu nunggunya di masjid. Kalau teman-temanmu nunggunya di warung. Terus saya gimana aja ditanya, "Sekolahmu di mana?" "Oh, TK saya madrasah ini, ya. SD saya madrasah ini." Akhirnya kenapa sekolahnya di situ? Hanya pengen ngikutin, lihat saya. Gitu. Betapa pentingnya. Saya bisa nolak tawaran ke diskotik, orang tua saya padahal jauh dari awasan. Kenapa? Karena dasarnya udah ditentukan nilai-nilai Islam, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bahaya, mana yang makruh, mubah. Itu, ya. Masya Allah. Ya. Jadi bersyukur ya, kita kerja keras, pasangan kerja keras untuk membayar sekolah Islam. Ya, hubungannya bukan hanya sampai di dunia, bukan sampai di akhirat. Ini Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi termasuk ketika saya punya prinsip di dunia entertainment, doakan istiqomah, doakan segera dapat film, dapat sinetron lagi ya. Ada yang pengen nonton saya acting lagi nggak di sinetron? Doakan ya. Dan juga saya mohon doanya punya cita-cita ingin jadi sutradara yang Islami. Doakan diberikan kemudahan segera mensutradarai film yang baik, film yang bagus, film yang lebar ya. Karena di Indonesia sutradara yang banyak, sutradara yang bagus banyak, tapi sutradara Islami tidak banyak. Jadi doanya. Bunda sekalian ya. Jadi dengan lembaga Laju Peduli akan ada galang dana untuk Palestina ya. Sudah apa belum Mas? Sudah. Gagal dana insya Allah itu tidak sia-sia karena Nabi tentang sedekah itu maka kosong sedekah minimal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidak ada ceritanya orang sedekah jadi miskin. Ada cerita orang sedekah jadi miskin? Tidak ada. Yang ada bertambah ziyadah ya. Jadi kita berikan ya, kepedulian kita ya terhadap saudara-saudari kita di Palestina. Kata Nabi dalam sebuah hadis bahwasanya kita itu saudara sesama muslim itu ya, itu seperti satu pohon atau satu tubuh. Kalau ada yang sakit di bagian tubuh ya, pasti seluruhnya akan sakit. Misalnya jempolnya tangan, kepala pusing nggak? Pusing, itu beneran ya. Jadi ibarat kata kalau ada saudari kita yang kesusahan ya, seperti satu pohon ada rantingnya dipatahin ya, itu juga akan mempengaruhi ke bagian pohon yang lain ya. Sama seperti tubuh kita ya. Kuping kita sakit, kepala juga ikut sakit ya. Hati kita sakit, semuanya sakit ya. Entah dulu kita curhat lagi ya. Jadi ini mudah-mudahan saya ada saudari kita di Palestina sedang kesusahan ya, kita bantu ya. Insya Allah itu akan bersuara kelak di akhirat ya, bantuan kita. Sekian dari saya sampaikan ya. Mungkin apalagi ada tanya jawab atau menikmati bareng kita ya. Tenang aja, saya layani semuanya ya. Ya, mohon maaf apabila ada salah, mohon doanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas. Masya Allah ya, Ibu dan Bapak-Bapak, tadi juga saya khusyuk mendengarkan, mencatat, apalagi yang terakhir ya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Mas Khalifi atau Mas Azam
Iya, sekarang saya sudah menyutradarai beberapa film pension. Ada sekolah juga yang saya bikin sekolah. Mungkin nanti next sekolah akidah ya. Setuju nggak? Mudah-mudahan saya setuju. Anaknya main film setuju nggak? Dan juga saya lagi mau pegang ekstrakurikuler film dan acting salah satu sekolah di Jakarta. Nanti mungkin akidah juga. Karena gini udah ya, artis Islam itu nggak banyak. Kita harus mewarnai di dunia itu. Ya. Kita berharap banyak. Saya tuh berharap banyak aktor, aktris, pemain film ya, yang Islam. Karena itu bisa mempengaruhi banyak orang. Ya. Sinetron itu kalau rating 1 yang nonton 17 juta orang. Dari data asli Nielsen yang ada. S1, S2 saya kan komunikasi. Saya juga pendidik. Saya itu dosen komunikasi di Institut Sekiami. Ya. Pernah ngajar juga di Bekasi. Sampai sekarang menjadi dosen. Jadi apa yang kita tonton, kita lihat itu mempengaruhi pola pikir anak kita, perilaku anak kita. Kita ajak anak kita nonton Robocop di bioskop, keluar berasa jadi nggak mempan tuh ditembak. Iya benar. Orang nonton film Ketika Cinta Bertasbih, saya keliling Indonesia, ada aja tuh, bukan hanya 1-2, udah ribuan orang. Bilangnya apa? Ini nama anak saya kasih nama anak Azam. Udah ribuan orang, banyak banget karena terinspirasi nonton film Ketika Cinta Bertasbih. Masya Allah. Ya. Terus ada lagi, saya ngisi kajian di Jakarta Timur, Masjid Al-Falah, karena dekat naik motor saya. Turun dari masjid, disamperin bapak, assalamualaikum Mas Solidi, waalaikumsalam, makasih ya, makasih apa? Saya kira ngisi kajian saya. Karena saya nonton film Ketika Cinta Bertasbih, awalnya saya belum pakai hijab. Setelah nonton film Ketika Cinta Bertasbih, saya jadi pakai hijab. Masya Allah. Saya nonton film yang kedua kali, saya jadi pakai hijab yang besar. Nonton film ketiga kali, saya nggak mau pakai yang ketat-ketat baju saya. Dan saya jadi mikir, ini orang perempuan ini, bapak ini, nonton film Ketika Cinta Bertasbih jadi pakai hijab. Wah bahaya nih kalau bapak-bapak nonton. Bercanda ya, bercanda. Ya. Nah berikutnya ada lagi orang mualaf di Amerika, mualaf Amerika undang saya ke Bali punya restoran, namanya udah kecil ya, orang Amerika asli masuk Islam. Beliau menyampaikan, Molidi saya nonton film kamu nih jadi pengen nyekolahin anak saya, muliain anak saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Punya keinginan seperti itu karena nonton film Ketika Cinta Bertasbih. Ya, makanya yang hebat penulisnya. Saya yakin nih ya, yang laki-laki ya Ustaz baca novelnya, Ketika Cinta Bertasbih, apa nonton filmnya? Nonton filmnya? Nonton di pondok saya, beneran nggak ya? Nonton beneran nggak? Apa bercanda? Bercanda. Dan berikutnya di film Ketika Cinta Bertasbih ya, itu sampai orang kasih nama anak Azamnya terpengaruh sekali di film Ketika Cinta Bertasbih. Sampai saya yakin ya, yang laki-laki nonton film Ketika Cinta Bertasbih itu pasti pengen jadi sosok Khairul Azam. Loh, iya itu saking hebatnya penulisnya. Waktu itu saya baca sebelum saya terpilih di film Ketika Cinta Bertasbih, memang luar biasa karakternya. Saya pun pengen jadi sosok atau belajar dari Khairul Azam. Yang perempuan ketika nonton film Ketika Cinta Bertasbih, saya yakin pengen punya suami seperti ini. Jauh dan itu enggak yang paling dalam ya. Jadi intinya film itu bisa menginspirasi orang. Makanya saya bilang saya pengen jadi sutradara Islami ya. Saya berharap banyak aktor artis Islami ya. Karena kalau dunia entertainment, dunia film dan sinetron tidak diwarnai oleh orang-orang yang Islami ya, itu efeknya luar biasa loh untuk mempengaruhi masyarakat ya. Misalnya ada yang bintang film, pemain sinetron, anak kecil sudah hafal Quran, berarti kan menginspirasi fans ya. Terus diwawancarai mengatakan hal yang baik
inspirasi banyak orang. Jadi saya berharap jangan ditinggalkan, malah kita justru menjadikan bahan berdakwah. Dulu guru saya menyampaikan kalau kita zuhudnya di tengah hutan itu mungkin tidak sulit, tapi zuhud di perkotaan, ya zuhud di dunia entertainment, dakwah di dunia entertainment, dakwah di perkotaan, itulah yang perjuangan. Ini saran dari saya, boleh kalau ada sesi tanya jawab. Siap, Masya Allah ya. Sesi tanya jawab boleh, yang tanya ibu-ibu, yang jawab Ustaz saya. Boleh saya jawab, udah biasa ya Bud ya. Kita harapkan beliau yang jawab. Tapi Masya Allah sekali lagi ya, mungkin ada hal penting yang sedikit saya tambahkan saat ya. Ya mungkin bedanya kita dengan warga Palestina, mungkin warga Palestina ini beda dengan kita, tapi sama dengan Mas Azhar. Samanya apa? Penuh dengan keyakinan. Kita mungkin beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Tapi sejauh mana kita benar-benar meyakini bahwasanya Allah itu ada? Kalau seandainya kita yakin Allah itu ada, saya yakin bunda-bunda SMP itu akidah, SD itu akidah, TK itu akidah, kagak ada lagi yang bosan. Betul ya? Betul kan? Kalau masih ada yang gosip berarti kurang yakin. Masya Allah, Mas Azam, Mas Khalidi, di tengah orang lain mengejar duniawi, tapi Mas Azam atau Mas Khalidi tetap menjaga keyakinan dengan cara memilih dan memilah teks atau apa namanya naskah, ya, dan juga menjaga apa ya Bu? Nah, menjaga tetap ya bisa terjauhi dengan hal-hal yang memang bukan termasuk daripada hak Mas Azam sendiri. Ini Masya Allah ya. Maka dari itu kemarin juga yang viral di media sosial, kenapa seorang istri malah bersyukur ya bahwasanya suaminya ini wafat dalam keadaan syahid. Karena apa? Karena beliau yakin ya, sekali lagi beliau yakin bahwasanya apa? Ketika Al-Quran bukan hanya sekedar diucapkan, bahkan Al-Quran selalu difahami, ditadaburi, bahkan dibaca artinya, bahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ya, ibunda-bunda daripada keluarga SKT Akidah ini bukan hanya melakukan, tapi benar-benar meyakini ya, apapun yang tadi dikeluarkan ya kan, untuk donasi, untuk kepentingan daripada Palestina di sana, membantu. Ketika bunda yakin ya, ini mah contoh ibarat ya, di kantong kanan ada uang 2.000, di kantong kiri ada uang 1 juta, mana yang akan dikeluarkan buat sedekah? Kalau kita benar-benar yakin Allah akan melipat gandakan apa yang kita keluarin. 2.000 apa 1 juta? Nah, mikir nih, token belum bayar, SPP bentar lagi ya. Tapi ingat sekali lagi Bud ya, insya Allah ketika kita yakin dengan apa yang Allah janjikan dan kita ikhlas, insya Allah meskipun akan datang dari arah yang kita tidak sangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Saya yakin juga ibu-ibu di sini, muda-muda di sini tuh insya Allah semuanya menjadi istri yang kona'ah. Ya, betul ya? Amin. Betul kan? Saya dulu sempat mengatakan istri yang kona'ah itu ya pasti seperti muda-muda sekalian. Dikasih berapapun oleh suami diterima. Betul apa betul? Ya. Dikasih 100.000, alhamdulillah. 200.000, alhamdulillah. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Dan termasuk nanya ke suami, ini uangnya dari mana? Halal nggak? Nanya biasanya. Karena kita pengennya hanya uang yang halal yang masuk ke dalam rumah. Betul. Dikasih 100.000, nanya ke suami, ini uangnya dari mana? Dijelaskan, ini dari pekerjaan. Alhamdulillah. Dikasih 200.000, nanya dari mana? Alhamdulillah, ini dari kemarin dapat bonus dari kantor. Alhamdulillah. Selalu nanya
seluruh mendengarkan, memperhatikan, pasti akan banyak timbul pertanyaan. Nah, maka dari itu mungkin di sesi kali ini kami persilahkan kalau seandainya Bunda atau mungkin Bapak-bapak pas dari dua dan tiga Bapak-bapak, jikalau seandainya ada yang ingin bertanya, ya, ini Mas Koli ini kok bisa seyakin itu misalkan, ya, memegang teguh ajaran agama Islam, mohon dipersilahkan. Gak usah malu, gak usah khawatir. Takutnya nanti kalau udah pulang bingung mau nanya ke siapa. Belum tentu nanti Mas Hasan di WA dijawab karena kesibukan beliau. Makanya mumpung ada di sini, silakan. Ya, mumpung beliau masih ada, silakan kalau seandainya ada yang ingin bertanya. Langsung pun, Masya Allah. Boleh nanti sebutkan namanya dan putra atau putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalidi yang kami cintai karena Allah. Izin bertanya Ustaz, saya wali murid dari Ananda Sabrina kelas 4 di SDIT Akidah. Berhubungan dengan parenting, tapi mungkin agak sedikit berbeda Ustaz. Begini Ustaz, tadi yang Ustaz sebutkan di awal-awal penyampaian Ustaz tentang Al-Madrasatul Ula ya Ustaz. Bahwasanya ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Tetapi Ustaz, saya pernah mendengar ada kelanjutannya Ustaz, dan ayah adalah kepala sekolahnya. Betul Ustaz? Betul ya Pak ya? Nah, betul. Berarti kita itu sebagai guru masih punya atasan Ustaz ya, suami kita atau kepala sekolah dari rumah tangga itu sendiri. Nah Ustaz, saya kadang-kadang sebagai kepala sekolah atau pemimpin keluarga itu ada kalanya pemimpin itu juga ada salahnya Ustaz ya, ada kekurangannya Ustaz. Akan tetapi kita sebagai bawahannya itu agak, kalau ingin menasehati itu kadang-kadang mengeluarkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, katanya Ustaz. Kami ini pemimpin kamu perempuan gitu Ustaz. Nah yang saya ingin tanyakan Ustaz, Ustaz kan juga kepala sekolah ya, berarti di rumah tangganya. Tips dan trik kami menyampaikan nasihat agar bisa diterima Ustaz buat kepala sekolah di rumah tangga kami Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja. Ya, terima kasih Umi atas pertanyaannya. Terima kasih banyak ya. Ini juga reminder buat saya ya. Jadi memang dari seorang istri menyampaikan nasihat kepada suami itu tidak mudah ya. Karena yang pertama, laki-laki itu memang diciptakan oleh Allah itu egonya lebih tinggi. Ada nggak mau kalahnya, ada nggak mau menerimanya karena gengsi, ya. Terus banyak hal. Nah, kalau saya menjawab tentang hal itu, ya, S1 S2 saya komunikasi. Jadi kadang-kala ketika komunikasi itu tidak baik, efeknya juga tidak baik. Di komunikasi itu ada sender, ada message, channel itu media, ada receiver. Sender itu kita yang menyampaikan pesan. Perantaranya apa? Channelnya apa? Medianya apa? Medianya itu bisa jadi via WhatsApp, telepon, atau ngomong secara langsung. Ya. Receivernya siapa? Oh, suami. Ya. Contoh, di jam kerja, di jam lagi sibuk-sibuknya, suami lagi meeting, lagi kerja, atau di siang-siang panasnya, itu salah nulis WhatsApp aja, titik koma, itu bisa efeknya berbeda. Gitu kan? Mas, kamu sama siapa? Di siang-siang panas-panas. Itu bisa ngamuk. Karena aku bilang keluar rumah lagi kerja, ini lagi ngantar barang di panas-panas.
timingnya nggak pas. Karena kenapa? Teks itu yang kelemahannya tidak disertai ekspresi. Makanya ketika ada yang penting, saya sama istri ngomongnya secara langsung atau telepon atau voice note. Contoh, Mas, kamu lagi sama siapa ya? Beda kan? Sama Mas, kamu sama siapa? Ada seru pula. Akhirnya suaminya bingung, ya bikin video. Apa terjadi? Ya. Ternyata ada unsur komunikasi kita tidak baik. Akhirnya efeknya juga tidak baik. Begitu suami ya, saya nggak ngomong hanya istri doang ya, tapi suami juga ngomong ke istri. Meskipun saya juga kadang setengah mati juga ketika ngomong pada istri hal-hal yang prinsip, hal yang penting ya buat anak atau jadwal atau apa gitu. Ngajak ngomong pada saat makan, dibilang lagi makan ngomong yang gak enak. Ya. Atau ngomong pada saat mau tidur, lagi mau tidur ngomong yang berat-berat. Jadi kapan nih aku ngomongnya? Bingung kan, karena kalau perempuan itu kan ada istilah swing mood ya. Siapa di sini yang swing mood udah cepet banget berubah moodnya? Karena hormonal perempuan, ya. Perempuan itu ya, saya menyimpulkan tidak boleh terlalu capek, tidak boleh terlalu sibuk, ya. Dan tidak boleh juga terlalu nganggur. Benar nggak? Ya, ini seru nih, ini saya video ya Mas Temi. Setuju nggak? Mudah-mudahan sekalian nggak, saya menyimpulkan perempuan itu ya tidak boleh terlalu sibuk, nggak boleh terlalu capek, tapi juga nggak boleh terlalu nganggur. Benar? Setuju? Jadi yang benar perempuan itu harus macam-macam jawabannya, setrokan, banting. Jadi maunya terlalu sibuk atau terlalu nganggur? Yang benar terlalu sibuk atau terlalu nganggur? Yang gak gampang marah gimana? Cari kesibukan, tapi jangan terlalu sibuk. Oh itu jawabannya. Jadi saya bisa menyimpulkan jawabannya cari kesibukan tapi jangan terlalu sibuk. Tetap ya nggak mau kalah ya. Ya itu saya menyimpulkan karena perempuan ketika kecapean akhirnya orang moral. Tahu nggak? Anak nggak salah apa di moral gitu, bener ya? Iya benar, itu manusiawi ya. Kecapean jadi orang ya. Ayah pulangnya nggak telat, bikin dimarahin gua sama istri gua. Beda, intonasinya beda. Wah ini pulang dari sini, suaminya pada terima kasih ke saya. Ya, jadi timingnya beda, ya penggunaan kata yang baik beda. Secara psikologi kita perhatikan, dia lagi apa ini, lagi sibuk ngurusin anak. Kita lihat sebagai suami istri lagi sibuk ngurusin anak, oh jangan dulu. Cari momen yang pas, timing yang pas, ya. Terus kalau ada yang penting bisa ngomong Abi, ayah bisa telepon nggak? Jam berapa bisa telepon? Ini ada yang penting nih. Kalau di WhatsApp kan salah paham, miskomunikasi. Itu kan. Ya. Jadi semua tergantung cara kita menyampaikan sebenarnya. Ya, itu paling penting. Cara kita menyampaikannya seperti apa. Gitu. Terus ada lagi, Mas Abi, saya udah merasa paling baik, udah paling bagus saya nyampein, tapi kok masih belum diterima nasihat saya. Ujungnya apa? Di dalam agama kita diajarkan ketika kita sudah menasihati secara lisan, kemudian secara perilaku, gerakan, pakai tangan, ngajak, misalnya tangan, ayah, yuk, jangan sholat di akhir waktu, misalnya gitu ya. Udah dari ngomongan, dari dengerin, ditarik gitu ya. Terus nggak mau, ya udah, ujungnya apa? Kita doakan, jangan diseret, malah berantem suaminya. Karena amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran itu sama-sama wajibnya, tapi lebih wajib ya kaidah fikihnya mencegah kemungkaran.
didoakan untuk astajib lakum, berdoalah ya, berdoalah kepadaku saya akan mengabulkan. Bisa nggak Mas ini merubah itu? Bisa, saya yakin insya Allah bisa. Saya punya pengalaman, saya punya warung di Kalibata, Jakarta Selatan, punya pegawai 8, bukanya sore jam 4 sampai jam 12 malam, karena pegawai masih ada yang belanja ke pasar, capek, hidup harus subuh. Jam 11 di hari Jumat saya bangunin, semua pada bangun, 8 pegawai saya, tinggal satu yang tidak bangun, yang bagian serabi, namanya si Ega. Gak, ayo bangun sholat Jumat. Udah Mas Surya aja yang berangkat, aku capek Mas, capek. Kedua kali saya bangunin lagi, ayo bangun. Terus tetap gak bangun. Ketiga kali saya capek kan, karena rumah saya di Kalibata, kontrak dekat masjid. Saya malu kalau ada pegawai yang tidak sholat. Saya bangunin, ayo gak bangun. Ketiga kali saya capek, saya mengatakan, gak, nanti kamu dicari malaikat. Jawaban dia, salam buat malaikat. Itu benar. Ya kan gak mungkin saya narik dia, ayo bangun, malah berantem. Gak boleh mengajak kebaikan, gak boleh maksa, ingatkan boleh. Ya, akhirnya gimana? Ya udah, setelah sholat Jumat saya berdoa, ya Allah, kok tegur pegawai saya yang bernama Ega ini. Ya, saya malu ya Allah punya pegawai yang sholat Jumat rumah saya dekat masjid, pas sebelah kanan masjid. Akhirnya gimana? Akhirnya ya udah, ya. Setelah itu di hari Jumat, besoknya di hari Sabtu, saya waktu itu masih kuliah yang semester 1, awal-awal ya, S1. Ada waktu itu kuliah di hari Sabtu, pulang sampai rumah jam 3, ya, jam 3:30 lah ya. Sampai rumah 3:30. Saya mau sholat ke masjid, ternyata udah selesai sholat jamaahnya, karena asalnya waktu itu 3:15. Tetap aja saya sholat masjid juga, sholat sendiri aja, wudhu ya. Mau masuk ke pintu masjid ya, pintu utama masuk. Kaget saya, lihat pegawai saya si Ega ini pakai sarung, pakai baju koko warna putih. Saya bilang, Ega, gimana kamu enggak pakai baju ini? Saya bilang seperti itu. Terus si Ega ngomong lagi, iya Mas, enggak salah lihat nih saya. Kemarin saya ajak kamu sholat Jumat nggak mau. Sekarang kamu sholat asar jamaah nih masih pakai baju rapi, ganteng saya bilang. Gitu. Kenapa tuh? Mas, tadi malam aku mimpi dicekek orang gede banget. Jadi kemarin saya bangunin 3 kali, saya bilang entar kamu dicari malaikat, jawabannya dia apa? Salam buat malaikat. Ternyata malaikatnya datang beneran. Ya. Jadi udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Ya, itu beneran. Sampaikan kepada anak-anak kita, doakan para pasangannya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Ini dari saya.
Ya, anak saya karena di sekolah Islam, ya, akhirnya kalau berantem sama kakaknya, kan anak yang pertama itu SD kelas 1 baru 7 tahun, adiknya dewasa. Kalau lagi berantem cewek kan, ya, cewek semua. Kalau berantem itu, adik, kamu nggak boleh nakal, ntar nggak masuk surga. Jadi banyak menggunakan kalimat-kalimat Islam. Kalau di sekolah umum, ya saya nggak tahu dari bisa sampai itu nggak istilah analogi berpikirnya anak kita. Ya, ayo tugas sekalian, saya jadi ingat, saya itu tinggal di bangku kampus, ya, Taman Mini Cipayung, banyak sekolah terkenal di sana, macam-macam. Ya. Dekat rumah saya ada sekolah baru, gedungnya baru, bagus banget, lapangan basketnya bagus. Tinggal jalan kaki, nggak sampai 500 meter, jalan kaki nyampe. Ketika anak saya yang pertama mau sekolah TK, saya nanya, kurikulumnya apa? Jelasin. Anak saya dapat pelajaran agama, dapat Pak. Berapa lama? Selama 1 minggu. Dapat pelajaran agamanya seminggu sekali. Seminggu sekali anak saya dapat apa? Sekolah, gitu ya. TK pelajaran agamanya seminggu sekali. Saya nggak sekolah di situ. Saya nyari sekolah, bahkan ketemu sekolah yang saya rasa sekolah Islam, ya, di situ yang jaraknya 6 kilo. Ya, banyak sekolah Islam juga, tapi saya pilih di situ. Tapi kalau rumah saya di sini, saya pilih sekolah tidak ya. Nah, di Jakarta, 6 kilo jaraknya. Saya sudah naik motor, ada naik mobil, mobil cuma satu terus usahain 2, swasta buat kecepatan. 6 kilo jaraknya. Hanya pengen apa? Pengen anak saya di sekolah Islam. Ya. Jadi saya menyatakan seperti ini agar bunda-bunda sekarang itu makin mantap gitu. Menyambung pertanyaan pertama sebelum saya jawab pertanyaan kedua, seharusnya memang yang ikut acara seperti ini suaminya juga diajar pasangannya. Karena tugas mendidik anak itu bukan hanya tugas istri, tapi tugas suami. Ya. Contoh nih, saya masih punya prinsip ngambil rapot anak itu harus berdua. Siapa di sini ngambil rapot anak berdua, suami istri? Gak ada, sedih banget. Saya di sini. Ya iya masih cuma dikit. Ada ngajak suaminya berapa? Gak tahu. Kerja. Nah oke, kerja. Ini penting nih. Habis acara ini ambil rapot kapan? Masih lama? Baru aja rapot yang kemarin ada. Habis acara ini, berikutnya kalau mau rapot harus berdua suami istri. Bilang, nih saya kasih alasan ya. Saya selama ini ngambil rapot harus berdua dengan istri. Ibunya anak-anak atau istri itu bekerja kantoran, wanita karir. Sebelum saya nikah itu udah kantoran. Ya, sampai sekarang kantoran, wanita karir. Itu izin ke kantornya. Saya lagi syuting, waktu itu syuting di Cijeruk, di Bogor Puncak arah Sukabumi. Ya, itu saya izin untuk ngambil rapot anak. Callingan jam 7 pagi, saya izin bisa nggak saya lagi ngambil rapot anak jam 10 lah saya di lokasi syuting, boleh nggak? Akhirnya boleh, karena urusan sekolah. Ya, kadang saya nggak bisa pun kadang. Istri ngomong gini, Mas kamu kapan bisanya? Ya udah kita janjian sama gurunya yang dua-duanya bisa ngadep. Misalnya ambil rapot hari Jumat, ini pernah kejadian. Saya nggak bisa, atau istri yang nggak bisa, saya bisa, istri nggak bisa, karena ada rapat di kantornya datang. Kita ngambilkan aja hari Senin, ngadep gurunya, izin. Jadi harus berdua, saya bisa, istri nggak bisa, cari hari lain. Istri bisa, saya nggak bisa, cari hari lain. Atau izin dari kerjaan masing-masing. Kenapa ya bunda? Mengambil rapor itu momen penting juga buat pertemuan anak kita. Karena disitulah monitor dan evaluasi dari gurunya. Dan tiap hari istilahnya sekolah. Contoh, kenapa harus suami istri yang ambil rapor? Ya, kalau hanya bunda sekalian, hanya istri, hanya ibunya saja yang ambil rapor, terus gurunya menyampaikan, bunda, ini ya, anak bunda ini udah bagus di hal ini, kekurangannya ini, tolong juga ya bunda ya di rumah, gitu kan, karena pernah cerita begini
Ya, begitupun sebaliknya, istrinya nggak bisa ngerapot, cuman suaminya tambah babak belur. Datang ngantri ngambil rapot depan gurunya. Oh, ini ambil papanya ya, ayahnya ya. Ini kelebihan anaknya, ini kekurangan ini ya. Tolong di rumah diingetin ya, antara suratnya, kerjain kerjanya dan segala macam. Tolong diperbaiki ya sampai dapat kerjaan tugas ya. Bekalnya, pakaiannya dan sampai salah seragamnya disampaikan pulang dari sekolah ke istrinya. Mampus dan suaminya. Oh itu karangan papa aja, itu karangan ayah aja, itu pastinya lagi itu pasti gitu. Papa ini mau ngasih beban ke aku kan? Aku tuh udah bagus ngajarin anak di rumah, aku udah bikin anak dengan baik. Gua ngomong 2 jam. Kalau kata suami nyesel, gua ngambil rapot ke sekolah. Tapi kalau berdua ambil rapotnya, akhirnya ketika guru yang menyampaikan kelebihan dan kekurangan, dua-duanya tengok-tengokan. Ketika ngomongin kekurangannya ya tengok-tengokan. Ini salah gue, ini salah lo, ini salah gue, ini salah lo, salah gue. Tengok-tengokan terus. Akhirnya mendengarkan sendiri lebih objektif. Ya. Jadi kalau bisa berapa sepatkan dengan suami istri. Kalau perlu direkam ini kata Mas Kuli tadi. Nah, ini dia yang menjelaskan. Nah, pertanyaan yang kedua tadi tentang menabung, menabung dan sedekah. Saya mendukung dua-duanya. Menabung iya, sedekah iya. Sedekah itu kan berbagi. Ngajarin anak berbagi ke temannya, orang yang tidak mampu. Anak kita ketika naik mobil, naik motor, ada maaf, ada orang yang membutuhkan di lampu merah, kasih. Kadang ayah minta uang itu kasihan. Sedekah ya. Karena diajarkan di sekolah Islam pasti guru-guru untuk saling membantu dan menolong. Berikutnya tentang menabung itu harus, karena saya sekarang udah saya latih untuk menabung. Sekarang soalnya udah ngerti. Dulu sebelum sekolah nggak ngerti. Tiap hari ayah aman. Musik gak? Ayah aman. Maksudnya minimarket itu. Ayah aman. Iya. Saya pulang dari awal kota 3 hari ya. Gitu kan. Alhamdulillah dapat rezeki gitu ya. Ngajak anak gitu kan. Sampai rumah udah ayah aman. Udah taruh di Alfamart, minimarket, Indomaret gitu ya. Udah pilih apa aja gitu. Ngambil ini, ngambil itu kan. Tinggal bayar gitu ya. Dikasih tiba-tiba 200.000 gitu kan. Ini berapa aja? Sekarang udah mulai harus diajarkan. Adik, kakak, tiap hari ini ya. Saya ajarkan, misalnya belajar menghemat, dia belajar menabung. Adik latihan, kalau masuk ke minimarket atau ke warung, saya kasih tuh uang 10.000 tuh. Tanya, Mbak, ini 10.000 dapat apa aja? Ambil boleh, nanti tanya, cukup nggak 10.000? Oh, ternyata kurang. Ya, aku mau beli buku gambar 5 juta saya belikan. Tapi mengajarkan mereka, oh nggak cukup uang kakak hari ini. Ya udah, hari ini aku nggak beli dulu. Besok uang saku besok aku tabung. Ya, artinya menabung. Jadi dia biar tahu ada effort untuk menabung. Ya, ada usaha untuk menabung. Ya. Ajarin sedekah. Nah, itulah hebatnya ya. Kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolah Islam. Saya pernah mengalami gini juga ketika TK. Bekal anak saya ketinggalan. Ya, kan Indonesia ini darurat keayahan. Makanya saya kira kalau kelas parenting latihan diajak. Ya, karena Indonesia ini darurat keayahan. Saya freelancer kerja. Kalau syuting ya, saya masih bisa berusaha. Boleh nggak saya izin saya nyampe lokasi jam berapa? Saya ngantar anak sekolah dulu. Saya berusaha seperti itu. Ya, hari ini juga sama. Adiknya sakit. Yang kedua, anak saya TK hari ini sakit. Doakan sehat ya, ibu saya. Yang pertama SD, saya ngantar tadi naik motor. Jam 6:15 udah jalan saya. Naik motor ngantar dulu sampai pagi. Baru pulang ke rumah. Saya pernah ngantar anak saya waktu TK pertama kali sekolah. Bekalnya ketinggalan, nyampe rumah. Saya balik lagi ke sekolah, ketuk pintu. Assalamualaikum Bu. Siapa? Ayah, ya silakan. Mohon maaf, bekalnya kakak ketinggalan. Bekalnya ayah ketinggalan. Oh iya Pak, makasih. Saya buka pintu, saya lihat anak saya, pengen nangis saya. Kenapa? Anak saya lagi belajar membaca doa. Doa apa? Doa orang tua. Oh,
mengangkat tangannya memohon kepada Allah untuk mintakan ampun atas dosa kedua orang tuanya. Kira-kira diterima nggak doa anak yang belum balik, belum punya dosa? Masya Allah diterima. Itulah kalau kita menyombongkan anak di sekolah Islam, diajar menyentuh sekali, ya menyentuh sekali, gak rugi bayar sekolah anak kalau di sekolah Islam. Ya. Jadi kalau kata yang kedua menabung atau sedekah, dua-duanya menurut saya bagus. Mengajarkan sedekah itu bagus, mengajarkan menabung itu juga bagus. Kan hidup ini harus tawazun. Tawazun itu seimbang. Ya, sedekah juga istilahnya diajarkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, semaksimal mungkin ada takaran. Boleh sedekah gitu. Dan juga harus menabung. Jadi tawazun, mana yang ditabungkan, mana yang disedekahkan. Ujungnya menabung buat sedekah, masya Allah itu luar biasa. Ya. Jadi alhamdulillah bersyukur ya udah anaknya sekolah di sini ya. Ya ini saya lihat dari saya. Itu cukup kali ya karena waktu ya. Iya bisa atau bareng atau apa. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan untuk 2 pertanyaan saja. Ya, baik mudah-mudahan sekalian yang saya sayangi karena Allah. Tapi beda berarti kalau saya yang nyampein sama antum beda ya. Kalau saya yang nyampein nggak apa-apa. Masya Allah. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang mungkin banyak sekali ilmu yang sudah disampaikan oleh Mas Habibi dan Mas Azhar. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang beliau sampaikan senantiasa bermanfaat untuk beliau pribadi dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi kita doakan Mas Habibi semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau senantiasa tetap semangat dan ikhlas dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan, khususnya di sekolah kita SIT Akidah. Oke, baik, mudah-mudahan sekalian, setelah ini Akidah akan kami berikan ke saudara MC. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan, kekhilafan, kesalahan pasti datangnya dari pribadi saya sendiri. Sekali lagi saya ucapkan astagfirullah, syukran ala ihtimamikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan hari ini dari Ustaz Khalidi. Sebelum acara ditutup, mohon kesediaannya untuk Pak Ustaz Khalidi memimpin doa. Ya, kita berdoa. Mungkin sesi fotonya bisa per kelas kalau biasanya di sekolah. Terserah sih terserah panitia. Rame-rame maju ke depan bersama. Oh, masih ada waktu sebelum. Ya, kita berdoa dulu ya. Yang kita sekalian, kita berdoa dulu. Kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah untuk bermunajat dalam doa. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As'aluka min syukrika rahmatika wa azaima maghfiratika wa rahmatan min kulli wa salamatan min kulli min wa la tad'ina ma la yafarqahu wa la farjatahu wa la hajatan illa anta rahimin wa la hajatan illa anta rahimin wa la hajatan illa anta rahimin. Ya Allah ya Rabb, Engkau Maha segalanya, Engkau Maha sempurna ya Allah. Kami hadir di sini begitu banyak cita-cita kami, harapan kami, keinginan kami ya Allah, terutama untuk
Bantulah kami ya Allah. Berikan ridho-Mu ya Allah. Berikan pertolongan-Mu ya Allah kepada anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak soleh dan soleha ya Allah. Lindungilah ya Allah masa depannya ya Allah. Berilah kecerahan ya Allah dalam perjalanan yang menuju-Mu ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak kebanggaan untuk kami ya Allah sebagai orang tua, untuk agama ya Allah dan untuk bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Lindungilah anak-anak kami ya Allah dari ujung kaki sampai ujung rambut ya Allah. Berilah keselamatan ya Allah. Ya Allah ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Kami mempunyai banyak kekurangan dan kekhilafan ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami hanya memohon kepada-Mu ya Allah. Kami hanya bersujud kepada-Mu ya Allah. Engkau Maha Suci ya Allah. Engkau Maha Segalanya ya Allah. Tiada daya dan upaya kecuali pertolongan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami ya Allah. Rezeki yang penuh keberkahan, rezeki yang halal, dan tambahkanlah ya Allah rezeki yang luas ya Allah bagi kami ya Allah. Cukupilah kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, apabila di antara kami masih mempunyai hutang ya Allah, Engkau berikan jalan keluar ya Allah. Engkau berikan tambahan rezeki ya Allah. Engkau berikan tambahan harta ataupun uang ya Allah untuk melunasi hutang-hutang kami ya Allah. Berilah pertolongan ya Allah. Kami tidak ingin meninggal dalam keadaan mempunyai hutang ya Allah. Kami tidak ingin menjadi manusia yang punya hutang. Hanya Engkau yang Allah yang dapat menolong ya Allah. Mampukanlah diri kami ya Allah. Mampukanlah diri kami. Tolonglah diri kami. Ya Allah ya Allah, jadikanlah hati kami, jiwa kami, pikiran kami, jasmani dan rohani kami ya Allah, tiap hari ya Allah bertakar kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah hati kami ya Allah setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap waktu ya Allah makin cinta kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah hati yang tunduk hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ambillah dosa kami ya Allah. Berkahilah keluarga kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah rumah tangga kami yang Allah, pasangan kami ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang tenang ya Allah. Keluarga yang tenang ya Allah. Keluarga yang tenang ya Allah. Jadikanlah pasangan kami ya Allah dan diri kami menjadi pasangan sakinah dan mawaddah. Ketenteraman dalam rumah, ketenteraman dalam rumah tangga. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afina minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Walidi. Sebelum sesi foto dari